Assalamualaikum semuanya, selamat datang di kanal Tata Tutorial. Di video pertama ini saya akan membuat simulasi pembuktian teori hukum Ohm menggunakan LT-Spice. Baiklah, kita mulai dengan apa itu teori hukum Ohm. Secara matematis, hukum Ohm bisa dirumuskan menjadi persamaan V sama dengan I kali R, ya, atau berasal arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial dibagi tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Secara praktis, kalau kita melakukan pengukuran di laboratorium atau di lab, kita bisa melihat di sini ada sebuah sumber tegangan, ada sebuah resistor, dan kita bisa lakukan pengukuran tegangan di sini. Nah, di rangkaian ini kita bisa mengukur besarnya tegangan. Dan di sini sudah diketahui besarnya R. Kemudian kita juga bisa melakukan pengukuran arus. Ya, kalau pengukuran arus rangkaiannya seperti ini dengan cara di seri. Kalau pengukuran tegangan tadi dengan cara di paralel, ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pengukuran tegangan, kemudian R diketahui, maka besarnya arus bisa kita ukur. Secara hukum Ohm, I adalah V dibagi dengan R, akan didapatkan I. Baik, bagaimana kita sekarang mensimulasikannya dengan menggunakan LT-Spice? Kita akan segera mulai dengan simulasi LT-Spice ini. Pertama, di LT-Spice kita buat new schematic, ya. Nah, setelah buat new schematic ini, kita bisa melihat sebuah file kosong yang akan kita isi, ya, dengan nama drop1.asc. Pertama, kita akan masukkan beberapa elemen di dalam pengukuran ini, yaitu resistor. Nah, resistor. Nah, ini cukup satu resistor saja. Kemudian sumber tegangan. Nah, sumber tegangan di sini kita gunakan logo komponen, ya. Kita klik di sini logo komponen dan kita pilih voltage. Nah, klik saja. Nah, sekarang kita sudah punya dua buah elemen rangkaian, ya. Satu sumber tegangan, ya, dengan sebuah resistor. Kemudian tidak lupa juga kita tambahkan di sini ground, ya. Kita simpan groundnya di sini, ground. Nah, setelah selesai ground, kita lakukan wiring atau pengabelan. Kita ambil wire di sini, ya. Wire kita hubungkan ground ini ke negatif power supply. Kemudian positif power supply ini kita hubungkan dengan terminal R, ya. Kita hubungkan dengan terminal R, dan R juga dihubungkan ke ground. Oke. Berikutnya, setelah kita punya sebuah sumber tegangan dengan sebuah resistor, yang berikutnya adalah memasukkan value atau nilai dari masing-masing elemen. Misalnya untuk resistor, saya ambil nilai sebagai contoh resistor 1 kilo ohm. Berarti di sini bagaimana cara mengubah nilai resistor 1 kilo ohm? Tinggal didekatkan ke sini, ada tanda ini tangan, bentuk tangan, tinggal diklik kanan. Nah, ini kita masukkan nilai
resistornya. Nilai resistor 1 kilo ohm ini kan 1000 ohm, bisa ditulis 1000 atau bisa juga kalau 1000 di sini 1000 ohm, atau bisa juga ditulis dengan lebih singkat 1K. Oke. Nah, di sini sudah diperlihatkan bahwa nilai R1 adalah 1 kilo ohm. Kemudian yang berikutnya adalah memasukkan nilai dari tegangan. Tegangan sambil contoh misalnya saya masukkan nilainya 10 ohm. Jadi dari sini tinggal kita klik kanan. Kita masukkan nilainya adalah 10 volt. Nah, ini nilainya volt. Oke. Nah, sekarang sudah terbentuk rangkaian dengan sumber tegangan 10 volt dan sebuah resistor bernilai 1 kilo ohm. Tahap selanjutnya adalah melakukan simulasi, ya, melakukan simulasi, di mana untuk melakukan simulasi ini perlu kita running sirkuit ini dengan menekan tombol run di sini, ya. Sementara di mode ini kita masih dalam mode skematik, ya. Selanjutnya kita tekan tombol run. Ketika klik run ini, nah akan muncul di sini pop up edit simulation command, ya. Nah, di sini ada beberapa edit yang ada yang bisa dilakukan mulai dari transient, AC analysis, DC sweep, noise, DC transfer, dan DC OPNT. Nah, untuk yang percobaan kali ini kita masukkan transient, ya. Jadi transient ini kita lakukan adalah pengukuran durasi pengukuran. Misalnya durasi pengukuran ini kita masukkan angka 1 detik atau 1 second. Ya, di sini akan muncul transient 1 second. Ini adalah durasi pengukuran. Jadi pengukuran di LT Space ini berbasis waktu. Jadi waktu kita ukur ini mau diukur dari 0 T sama dengan 0 sama dengan T sama dengan berapa. Nanti akan dimunculkan dalam bentuk gambar atau layar berbentuk seperti layar osiloskop. Jadi di situ ada time base-nya, ada sumbu waktu, ada amplitude. Nah, amplitude ini bisa berbentuk nanti tegangan, bisa berbentuk arus, ataupun nanti daya, ya. Baik, untuk pertama untuk di percobaan ini saya masukkan stop time-nya adalah 1 second. Nah, kita tekan klik OK. Nah, sekarang di layar pengukuran sudah muncul waktunya adalah mulai dari 0 sampai dengan 1 second. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan pengukuran? Nah, yang pertama adalah mengukur besar tegangan di R. Nah, apakah betul di R ini tegangannya 10 volt? Secara teoritis kalau paralel kan tegangannya sama. Nah, cara mengukur tegangan itu adalah dengan cara mendekatkan kursor ke titik terminal R1, ya, di sini. Nah, terminalnya. Ketika didekatkan, klik ini akan muncul probe warna merah. Nah, probe warna merah ini itu adalah untuk mengukur besarnya tegangan. Cara mengukur tegangan dengan cara diklik di terminal ini. Nah, ketika diklik, maka di layar pengukuran akan muncul besarnya tegangan 10 volt. Nah, ini bisa dilihat ya, nih tegangannya. Ini adalah 10 volt. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengukur arus? Cara mengukur arus yang lewat ke R1 ini, yaitu dengan cara mendekatkan si kursor ke titik ini, ke titik pengukuran di sini, ya. Kita lihat kalau yang pertama ini kan mengukur, yang parameternya mengukur tegangan. Kemudian untuk mengukur arus ini tinggal dekatkan ke body, ya, ke body dari resistor ini. Ini akan muncul logo seperti tang ampere, ya. Jadi tang ampere ini
mengukur arus tanpa memutus jalur ya. Jadi cukup dikalungkan begini. Nah, ini akan terukur induksi arusnya yang lewat ini berapa. Jadi dari sini tinggal kita klik. Nah, ketika kita klik muncul di sini hasil pengukuran yang kedua. Kalau yang pertama kan tegangan di titik 1. Nah, yang berikutnya adalah arus ya. Arus ini akan tunjukkan IR1, berarti arus yang melewati R1 yang berwarna biru ya, berwarna biru. Nah, secara teoritis tadi hukum Ohm besarnya arus besarnya hukum Ohm itu kan V sama dengan I kali R, berarti besarnya I adalah besarnya V dibagi besarnya R. Nah, besarnya V adalah 10 volt, besarnya R 1 kilo ohm atau 1000. Berarti besarnya arus adalah 10 dibagi 1000. 10 dibagi 1000 ini adalah 0,01 ampere, atau bisa juga ditulis di hasil pengukurannya adalah 10 mili ampere. Nah, kita lihat di sini apakah betul nggak 10 mili ampere. Nah, ini hasilnya 10 mili ampere. Apabila kita mengukur tegangan dan arus secara bersamaan, maka di layar ini akan dimunculkan yang warna hijau adalah tegangan, sebelah kiri ini sumbu tegangan ya. Di amplitudenya ini ada nilai 10 dan arus di sebelah kanan. Terus bagaimana kalau kita ingin mengukur arus saja atau tegangan saja? Kalau misalnya ingin mengukur arus saja, misalnya tinggal di titik ini kita kita lakukan klik kanan, kemudian delete distress. Nah, kalau ini dihapus. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat di layar hasil pengukuran yang muncul hanya nilai I saja yang lewat R1 ya. Selanjutnya file ini bisa kita simpan dengan menekan tombol file, save as. Misalnya kita namakan ini adalah simulasi hukum Ohm. Ya, jadi draft satunya dari kita ganti nama, dan kita simpan di salah satu folder supaya kita ingatnya kembali dan gampang mencarinya. Nah, namanya adalah simulasi hukum Ohm.asc. Jadi sewaktu-waktu mau memodifikasi nilai tegangan atau nilai resistansi supaya bisa membuktikan dengan nilai-nilai yang lain, bisa digunakan kembali sirkuit ini. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton dari awal tutorial, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe apabila Anda menyukai video ini.